Semoga video ini sampai ke kalian dengan keadaan baik ya. Oke, sesuai dengan janji Ibu, jadi waktu itu sempat menyampaikan bahwa Ibu akan membuatkan sebuah video untuk kalian bisa pelajari terkait dengan ujian praktikum fisika, gitu. Ya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan juga, praktikum fisika kita akan membahas tentang yang namanya difraksi kisi atau kisi difraksi, gitu ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih cahaya itu bisa masuk ke dalam sebuah celah sempit dan yang lain sebagainya, gitu. Nah, informasi yang Ibu sampaikan yang pertama adalah ujian praktikum kita nanti akan kita lakukan secara berkelompok begitu. Tapi kita akan melakukan atau membagi dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi saya dengan Bu Lina akan membagi kalian menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil di mana dalam satu kelompok ada 2 sampai 3 siswa begitu. Kemudian yang harus diperhatikan juga nanti, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu tentang konsep dari kisi difraksi itu sendiri. Kenapa? Karena nanti kalian akan berkelompok begitu, tidak mungkin ibu akan menyamaratakan nilai dalam satu kelompok begitu kan. Ibu tetap akan menilai secara individu, baik itu dari kinerja, kemudian dari um, pelaporan gitu. Tapi yang pasti nilai laporan itu yang paling tinggi gitu. Jadi ibu berharap kalian bisa menyimak video ini juga dengan baik. Ada beberapa hal penting yang akan ibu sampaikan gitu. Oke, baik. Nah, yang harus kalian perhatikan kembali lagi adalah karena pelaporannya itu secara individu, tetapi kinerja kalian secara kelompok, maka untuk dasar teori, untuk analisis data dan pembahasan, Ibu akan melakukan undian begitu. Jadi kalian akan mengambil undian masing-masing dalam satu kelompok, berarti akan memiliki dasar teori, analisa dan juga pembahasan yang berbeda begitu. Jadi Ibu berharap kalian bersiap-siap apa saja yang perlu dipelajari, terutama tentang difraksi kisi, bagaimana sifat cahaya elektromagnetik, bagaimana sifat cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik, bagaimana kisi difraksi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kisi difraksi itu yang harus kalian persiapkan nantinya. Gitu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah kerja dan juga apa sih yang akan kalian cari di praktikum ini begitu. Nah, tujuannya sebenarnya adalah kalian mencari yang namanya panjang gelombang cahaya. Gitu. Kenapa panjang gelombang cahaya? Karena nanti kalian akan pakai laser. Ya, laser itu kan warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, begitu kan? Nah, semoga saja kalian nanti memiliki warna yang sama, misal merah-merah semua, hijau-hijau semua, begitu. Semoga ya. Tapi kalian harus bersiap-siap juga. Kalian harus bisa checking atau mencari referensi berapa sih panjang gelombang cahaya warna merah, berapa sih panjang gelombang cahaya warna biru misalkan, atau warna hijau begitu. Jadi pada saat nanti kalian praktikum, kalian bisa membandingkan, oh nilai saya segini di teori segini gitu. Kalian jadi bisa membandingkan hasil teoritis dan juga hasil praktikum kalian begitu. Baik. Nah, langkah selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan nanti. Gitu. Yang pasti alat dan bahan yang kalian gunakan yang paling utama dan yang terutama itu adalah kisi difraksi. Kisi difraksi itu punya 3 celah ya. Masing-masing celah itu berbeda-beda kisinya. Ada yang 100 garis per milimeter, ada yang 300 garis per milimeter, ada yang 600 garis per milimeter. Gitu. Kalian nanti akan memvariasikan di kisi difraksi ini. Gitu. Selain kisi difraksi, kita juga punya statif. Ya. Ini adalah statif. Ini penyangga dan juga klemnya dan juga tiangnya. Ini adalah statif. Kemudian kalian juga akan perlu penggaris. Nah, ini nanti akan menyesuaikan, kalian bisa pakai penggaris atau meteran. Kalau kalian tahu meteran kain untuk penjahit baju biasanya, mungkin saja kita pakai itu karena akan lebih fleksibel. Gitu. Kemudian ada layar. Jadi misalkan ini adalah layar, di mana di layar ini nanti akan menampilkan hasil dari kisi difraksi kalian. Begitu. Jadi cahayanya akan disorot ke sebelah sini, tapi mungkin ini nanti akan Ibu tempel begitu kertas warna putih atau milimeter blok, supaya kalian lebih mudah untuk mengukur masing-masing celahnya. Gitu. Dan yang terakhir pasti kalian akan memerlukan laser. Tapi di sini Ibu akan pakai laser pointer dulu karena kebetulan barangnya belum sampai gitu. Jadi untuk mempercepat waktu kalian belajar, jadi kita anggap saja ini adalah laser yang akan kalian pakai nanti. Gitu. Ini adalah laser pointer.
Oke, tetapi sebelum kita ke langkah kerja, Ibu ada yang lupa. Jadi Ibu akan review sedikit tentang kisi difraksi itu sendiri. Nah, kisi difraksi itu sendiri mempunyai persamaan yang ada di sini. Ada Y dikalikan D per L sama dengan M dikali dengan lambda. Dengan Y di sini adalah jarak antar terang. Jadi misalkan nanti ada terang, kemudian ada celah, kemudian ada terang. Nah, terang pertama dan terang kedua itu adalah Y. Berapa panjang jarak antar terang? Itu adalah Y. Kemudian ada D. D ini adalah lebar satu celah. Nah, seperti yang aku bilang tadi di dalam kisi difraksi ini kan ada 300 garis per milimeter misalkan. Berarti dalam 300 garis per milimeter itu satu celahnya lebarnya berapa? Gitu. Kita akan menggunakan persamaan untuk D, itu kita akan mencari dengan 1 per N. N itu adalah jumlah kisinya. Yang tadi, yang 100, 300, atau 600 yang disampaikan. Gitu. Kita akan mencari dengan persamaan D sama dengan 1 per N. Kemudian, ini N besar ya. Jumlah kisi itu adalah N besar. Kemudian ada N kecil. N kecil ini. N kecil itu adalah ordo atau terang keberapa. Nah, supaya lebih mudah, ya, kita akan pakai terang pertama. Jadi dari terang pusat ke terang pertama itu adalah M-nya. Kalau terang pusat ke terang kedua berarti ordonya adalah 2. Kalau terang pusat ke terang ketiga berarti ordonya adalah 3. Tetapi supaya lebih mudah kita akan pakai satu ordo aja atau ordo pertama aja. Sorry. Kita akan pakai ordo pertama. Ya. Kemudian ada L. L ini adalah jarak kisi ke layar. Jadi semisal kisi kalian di sini, layarnya di sini, nah jaraknya ini berapa? Itu kalian akan ukur nanti. Jarak kisi layar. Kemudian ada panjang gelombang. Yang akan kalian cari adalah panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya kalian bisa temukan dengan persamaan kisi difraksi ini berdasarkan apa-apa saja yang sudah kalian temukan pada saat praktikum. Gitu. Intinya seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalian silahkan memasang kisi ke klep statif. Oke, jadi sebelah kiri ada klemnya. Jadi silakan dipasangin aja. Jadi tinggal dicapit aja ke dalam klep statifnya seperti ini. Kalau masih longgar, kalian bisa rapetin aja. Jadi si klep statif ini hanya untuk mengunci, ya, supaya kisinya ini tidak bergeser-geser. Oke, sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini, sudah terbiasa. Nah, kalian ini bisa menyesuaikan gitu. Semisal segini itu ketinggian gitu. Kita bisa agak turunkan sedikit. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan untuk kisinya aja. Jadi ini bisa di-adjust. Oke. Kurang dikit lagi biar. Nah, seperti ini. Ibu akan buat dua variasi. Misalkan ibu akan mengamati untuk N-nya atau jumlah kisinya yang 100 line per milimeter. Berarti ibu di sini tulis N-nya adalah 100 line per milimeter. Oke, untuk dapat data pertama. Ya, kita pakai 100 line per milimeter. Kemudian ordo tadi ibu sampaikan kita pakai ordo pertama saja. Berarti N-nya di sini adalah 1. N-nya adalah 1. Nah, bagaimana dengan D atau lebar satu celah? Untuk lebar satu celah, kalian bisa pakai persamaan ini tadi. Persamaan D sama dengan 1 per N. Singkir D sama dengan 1 per N. Berarti di sini kita punya D sama dengan 1 per 100, atau bisa kita tuliskan 1000 pangkat ini, atau 1 kali 10 pangkat minggu. Nah, kemudian
Yang harus kalian lakukan juga adalah mengukur jarak kisi ke layar. Mengukur jarak kisi ke layar. Nah, misalkan kisinya di sini. Di sini layarnya, Ibu punya layar ini, berarti Ibu akan sesuaikan tinggi kisi dengan layar. Oke, baik. Ibu sudah sesuaikan ya untuk kisinya. Jadi seperti ini, layarnya di sini. Gitu. Nah, pertama kita akan mencari L-nya. Di sini L adalah jarak kisi ke layar. Berarti jarak kisi di sini, layar di sini. Kita akan hitung berapa jaraknya. Kita akan ukur menggunakan penggaris saja. Berapa sih jaraknya gitu. Misalkan dari sini 0 ke layar itu sekitar 75 cm. Oke, kita punya jarak 75 cm. Berarti kita tulis di sini, tetapi ingat, kalian harus samakan samakan satuannya. Misal di sini sudah milimeter, supaya kita lebih mudah aja. Jadi semuanya kita ubah ke milimeter. Jadi 75 cm kita ubah ke milimeter berarti 750 mm. 750 mm. Ya, 750 mm. Oke. Nah, setelah itu kita akan sinari kisi ini dengan menggunakan laser. Hasilnya nanti akan seperti ini, anak-anak. Ini Ibu punya kisi, ya, Ibu sinari dengan laser. Nah, kalau kalian lihat garis-garis di layar itu, garis dengan titik-titik merah, gitu ya. Titik-titik merah adalah hasil dari cahaya yang merambat ke kisi, gitu, atau ke celah banyak. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, yang kalian ukur adalah berarti titik merah ke-1 dengan titik merah yang lainnya. Itu adalah nilai dari Y. Begitu. Titik merah ke-1 dengan titik merah yang lainnya. Itu adalah nilai Y. Gitu. Nah, karena tadi Ibu sudah sampaikan kita memakai ordo 1, maka kita akan ukur terang pusat atau terang yang paling terang, gitu, titik yang paling terang ke terang sebelahnya. Mau ke kiri atau ke kanan sama saja. Gitu. Ya, kita akan coba di sini. Ibu akan coba sebelah sini. Kita sinari ke layar. Oke, Ibu akan tandai nanti di layar titiknya yang di mana saja. Kalian juga bisa gitu ya, silakan bekerja sama untuk siapa yang nandai, siapa yang menyinari, dan yang lain sebagainya. Nah, ini titiknya. Oke, ya, Ibu sudah dapat, yaitu Y-nya. Ibu sudah tandai di layar, jadi misalkan ini layar, dan nanti bisa pakai kertas putih, begitu Ibu sediakan untuk menandai si Y-nya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, baru deh kita ukur berapa jaraknya. Ya, ini kita ukur jaraknya berapa. Oke, sekitar 5 cm ya. Sekitar 5 cm. Berarti sekitar 5 kali 10, 50 mm. 50 mm. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita sudah dapat Y. Ya, kita sudah dapat Y, sudah dapat L, semua data sudah kita lengkapi. Nah, sekarang kita sudah dapat semua data, kita sudah peroleh di sini, baik N, D, Y, L. Berarti sesuai dengan tujuan praktikum kita, yang akan kita cari adalah lambda. Ya, kita akan mencari lambda. Berdasarkan persamaan di sini. YD per L sama dengan N dikalikan lambda. Ibu akan hitung di bawah. Nah, ini Ibu contohkan satu pengambilan data aja ya. Nanti kalian bisa sesuaikan berdasarkan berapa data yang diminta saat ujian praktikum. Nah, di sini kita punya Y, D, aduh jelek banget. Y, D, per L, sama dengan N dikali lambda. Y-nya kita dapat 50
mm. D-nya 10 pangkat min 2. L-nya kita punya 750. 750. Sama dengan 750 ya. N-nya adalah 1, lambdanya yang kita cari. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa sesuaikannya berapa, nanti pada saat praktikum kalian boleh pakai kalkulator. Jadi supaya menghitungnya lebih cepat, lebih mudah, kalian bisa pakai kalkulator. Ya. Nah, untuk penggunaan kalkulator nanti, harus kalkulator pribadi, nggak boleh pinjam. Jadi kalau misalkan kalian nggak bawa kalkulator, tapi temennya bawa, ya itu resiko kalian, silahkan menghitung manual. Oke, kita akan hitung ini. Gue tadi sudah hitung dengan kalkulator. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya, dibagi dengan 75. Atau 55 dibagi 75 dulu kita hitung. Hasilnya adalah 0,06 sekian dikali 10 pangkat min 2 itu adalah lambda. Berarti hasil lambdanya kalian nanti bisa tuliskan ke dalam tabel pengamatan. Sudah seperti ini, silakan dilanjutkan untuk pengukuran selanjutnya. Atau kalian bisa mengukur dulu, menghitung lambdanya nanti juga tidak apa. Yang pasti silakan dipersiapkan sebaik mungkin untuk teorinya, untuk tekniknya, silakan dipelajari juga video dari Ibu. Ibu akan sampaikan juga beberapa video referensi lainnya untuk praktikum gizi difraksi. Ibu berharap dengan adanya video ini kalian juga bisa belajar maksimal ya. Jadi pada saat praktikum nanti penilaian kinerja kalian dapat, pelaporan kalian juga bagus. Nah, untuk laporannya secara individu dan ditulis tangan gitu. Jadi silakan dipersiapkan, silakan dipahami konsepnya karena nanti kalian akan diminta dasar teori. Dasar teorinya itu dari kalian sendiri, tidak dari sumber manapun. Jadi silakan kalian belajar memahami konsepnya sehingga kalian bisa mempraktikkan juga dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, dan juga siapa tahu kalian nanti bisa membandingkan, ada yang dapat soal membandingkan hasil teori dengan hasil praktikum juga. Begitu. Oke, itu saja video dari Ibu. Semoga ini bermanfaat buat kalian belajar. Ibu akan upload secepatnya, Ibu akan send ke kalian secepatnya supaya kalian juga bisa belajar lebih cepat dan memahami lebih cepat. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, feel free, boleh tanya Ibu, boleh chat Ibu, boleh ketemu di ruang guru di SMP juga nggak apa-apa, silahkan. Ibu terbuka untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Sekian video dari Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.